Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai 21, dilanjutkan dengan ayat 23b sampai 29 dan pasal 45 ayat 1 sampai 5. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, 'Masih adakah ayah atau saudara kamu?' Dan kami menjawab, 'Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia.' Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia.' Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, 'Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita.' Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu lagi apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami.' Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, 'Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka.' Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, 'Suruhlah keluar semua orang dari sini.' Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, 'Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?' Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, 'Marilah dekat-dekat.' Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, 'Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir.'
Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pergilah dan wartakanlah. Para misionaris yang datang ke Indonesia berasal dari pelbagai bangsa. Mereka adalah imam, biarawan-biarawati, dan awam yang sangat berdedikasi dalam karya misi. Mereka telah meninggalkan keluarga, tanah air dan budaya mereka agar cinta Tuhan bisa diwartakan di Nusantara. Jejak misi mereka dapat kita saksikan dalam karya gereja masa kini, yaitu umat paroki, gereja, sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan aneka karya lainnya. Karya mereka tidak hanya dirasakan oleh umat Katolik, melainkan juga oleh seluruh masyarakat. Dengan kesaksian dan karya mereka, kerajaan Allah ditanam, bertumbuh, dan berbuah. Mereka telah menerima anugerah dengan cuma-cuma. Mereka mewartakan kerajaan Allah di Nusantara dengan cuma-cuma pula. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah." Ada 2 hal mengenai karya misi yang bisa kita pelajari dalam bacaan hari ini, yakni tujuan misi dan karakter para misionaris. Tujuan dalam karya misi
adalah semata-mata demi kerajaan Allah. Adapun karakteristik dasar para misionaris adalah pribadi yang mampu memberi dengan cuma-cuma, mencukupkan diri dengan hal-hal yang sederhana, serta menjadi pribadi pembawa damai. Tanpa tujuan yang benar dan karakter dasar misionaris di atas, karya misi hanyalah proyek pribadi. Sabda Allah dalam Injil hari ini juga berlaku bagi kita. Kita diutus Tuhan untuk pergi dan mewartakan Injil. Masih banyak tempat yang belum mendengar Injil, masih banyak hati yang perlu disapa dengan kabar sukacita. Tempat dan hati itu mungkin adalah keluarga kita, komunitas gerejani kita, dan masyarakat di sekitar kita. Kita adalah misionaris yang diutus Tuhan di tempat-tempat tersebut. Semoga dalam kehidupan kita, apapun panggilan dan perutusan yang dijalani, kita menjadi misionaris yang mampu mewartakan nama Tuhan. Kita telah menerima keselamatan dengan cuma-cuma, maka marilah kita mewartakannya dengan cuma-cuma pula. Semoga demikian. Amin.